Lanjutan cerita Book 5, Chapter 2, Ukyo. Mau-mau masih tidak habis pikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Benteng Shisho seharusnya sudah ditutup rapat dan hancur. Sangat tidak masuk akal jika sesuatu yang berasal dari sana bisa berada di sini, di pasar ibu kota. Bahkan, jika harta milik klan Shi sempat dipindahkan keluar sebelum benteng jatuh, fakta bahwa Mau-mau menemukan salah satu dari benda itu di pasar menyiratkan adanya transaksi di suatu tempat dalam rantai distribusinya. Mau-mau terdiam sejenak, berpikir, jika sebuah permainan sedang berlangsung, ia punya ide untuk menarik pelakunya keluar. Nona muda, kau tidak bisa memanggilku jauh-jauh ke sini hanya untuk hal seperti ini, keluh pembicara itu dengan nada kesal. Pria itu adalah Lihaku. Meskipun ia mengeluh, matanya dengan antusias berusaha melihat ke dalam rumah Verdigris. Mereka saat ini berada di apotek milik Mau-mau. Tubuh besar Lihaku membuat ruangan itu terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Aku tidak punya waktu untuk mengejar pencuri kecil, tambah Lihaku sambil tetap melirik ke arah atrium, berharap bisa melihat sekilas wajah cantik Pairin. Lihaku adalah seorang tentara dan kenalan Mau-mau yang telah jatuh cinta pada Pairin. Namun, mengunjungi rumah bordir kelas atas membutuhkan biaya yang besar. Sebagai adik angkat Pairin, Mau-mau tahu betul bahwa Lihaku akan datang kapanpun ia meminta bantuan. Dan hari ini, permintaannya adalah agar Lihaku mengawasi pasar terhadap barang-barang curian yang mungkin beredar, khususnya buku-buku ensiklopedia langka. Ensiklopedia bukanlah barang biasa. Jika ada yang dicuri, pergerakannya akan mudah dilacak saat dijual. Karena pencurinya mungkin mengunjungi banyak toko buku bekas selain yang dikunjungi Mau-mau, ia membutuhkan kewaspadaan Lihaku. Hah, baiklah. Kau akan senang mengetahui bahwa aku telah mengawasi tempat itu sepanjang pagi, kata Lihaku. Kamu tidak meminta salah satu bawahanmu melakukannya? Tanya Mau-mau. Tampaknya, Lihaku begitu bertekad memberikan kesan baik sehingga ia menangani pengintaian ini sendiri, meski di tengah musim dingin yang menusuk. Lihaku kemudian menyerahkan sebuah paket berisi hadiah pangsit nasi kepada Mau-mau, sambil melirik ke arah atrium. Ia seolah memberi kode agar diizinkan minum teh bersama, dan Mau-mau mau memanggil Pairin untuk ikut minum. Namun, Mau-mau masih membutuhkan sesuatu darinya. "Di mana tawananmu?" tanya Mau-mau. "Di depan. Salah satu temanmu sedang mengawasinya." Mau-mau lalu memandang keluar jendela. Di sana, ia melihat dua penjaga rumah bordil yang kekar berdiri di sisi seorang pria kurus tanpa janggut. Pria itu mengenakan pakaian yang cukup tebal. Mau-mau mengenali pakaian itu. Ia merasa pernah melihat pria ini sebelumnya. Mau-mau segera memakai sepatunya dan menuju keluar, mengabaikan Lihaku. Diapit oleh dua penjaga besar, si pencuri tampak jauh lebih kecil dan rapuh. "Jangan mendekat, dia berbahaya," kata salah satu penjaga, seorang pelayan senior yang sudah lama mengabdi. Mau-mau benci diperlakukan seperti itu, tapi begitulah ia diperlakukan sejak kecil. Ia tidak melawan, hanya menatap si pencuri. Awalnya mereka berdua terdiam, namun saat mata mereka bertemu, pria itu mendadak pucat. Ia membuka mulutnya dan berteriak keras hingga menyemburkan ludah. "Gadis ular!" Meskipun mau sulit mengingat wajah, penampilan pria yang kini berpipi cekung itu perlahan terhubung dalam ingatannya. Pria ini dulu berada di benteng klan Shi. Dialah yang bertugas menjaga kamar Mau-mau dan orang yang membantunya melarikan diri dari ruang penyiksaan. Bahkan, sempat mengganggu saat Mau-mau sedang menikmati hidangan daging ular. Semuanya menjadi masuk akal sekarang. Saat Mau-mau melarikan diri, pria ini tampak seperti orang yang baru saja menjarah gedung yang terbakar. Sebagai penjaga kamar, mudah baginya untuk mengambil buku-buku ensiklopedia itu. "Ada apa, Nona muda?" Lihaku tiba di sana dan menatap pria yang gemetar itu. Jika identitasnya sebagai pelarian dari benteng pemberontak terungkap, ia akan diperlakukan jauh lebih buruk daripada sekedar pencuri. Mau-mau memutuskan untuk memanfaatkannya. "Maaf tuan, dia kenalan saya," ujar Mau-mau terus terang, membuat Lihaku terkejut. Lihaku tampak ragu, namun saat Mau-mau mulai menyiapkan makanan ringan dan memanggil Pairin, Lihaku segera pergi dengan penuh semangat. Channel ini dibangun pelan-pelan, dari chapter ke chapter. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, bantu tekan tombol subscribe, biar aku semangat ngelanjutin ceritanya.
Mau-mau pun tertinggal di apotek bersama si pencuri dan seorang pelayan senior bernama Ukio. "Kau tahu, kau sebenarnya tidak harus berada di sini," kata Mau-mau pada Ukio. Namun, Ukio bersikeras mengawasi mereka sambil mengambil segenggam pangsit. Ia beralasan, jika terjadi sesuatu, ia akan mendapat hukuman dari Tuan Rubah dan Tuan Topeng. Ukio sudah bekerja di rumah Verdigris sejak sebelum Mau-mau lahir dan merupakan orang kepercayaan Nyonya Tua. Mau-mau tahu Ukio pasti akan melaporkan percakapan ini. Jadi, ia harus berhati-hati dalam bertanya. Mau-mau lalu meletakkan dua buku ensiklopedia di atas meja. Satu yang ia temukan di toko buku bekas, dan satu yang baru saja disita dari pencuri itu. "Apa yang terjadi dengan buku-buku lainnya?" Pria itu menolak menjawab dan memalingkan muka seperti anak kecil. Mau-mau mulai kehilangan kesabaran dan membanting tangan ke meja. "Prajurit besar tadi, dia bagian dari pasukan yang menyerang benteng. Apakah kamu mau aku memberitahunya bahwa kau berasal dari sana?" Pria itu makin pucat. Mau-mau sebenarnya merasa tidak enak mengancam orang yang pernah membantunya. Tapi, ia butuh informasi. Ukio yang sedang mengunyah pangsit tampak tenang. Mau-mau tahu, Ukio cukup kuat untuk melumpuhkan pria ini jika terjadi keributan. Akhirnya, pria itu menyerah. "Aku masih punya 3 jilid lainnya. Dua sudah kujual di kota lain, sisanya aku tinggalkan. Jika kamar Mau-mau tidak ikut terbakar, jilid terakhir mungkin masih ada di sana. Namun, masalah utamanya adalah dua buku yang sudah terjual." "Apa kau menjual jilid tentang serangga?" tanya Mau-mau. "Tidak, aku masih menyimpan salah satunya." "Bisakah kau memberikannya padaku segera? Bisakah kau berjanji tidak akan menyerahkanku ke tentara itu?" "Itu tergantung kerjasamamu," desak Mau-mau. Ukio menghela nafas dan menepuk bahu pria itu dengan ramah, mencoba mencairkan suasana. "Dengar, kau pasti lapar. Kenapa tidak santai saja?" Ukio kemudian membawakan nampan berisi nasi dan lauk belalang rebus sisa. Si pencuri mulai makan dengan antusias yang mengejutkan. Ukio merendahkan suaranya pada Mau-mau, menyebutkan bahwa pria ini sepertinya mengalami perjalanan sulit menuju ibu kota dan mungkin terpaksa menjual buku karena kelaparan. Namun, si pencuri tiba-tiba berhenti makan. "Ini mengerikan. Ini bukan belalang," katanya sambil memegang serangga dengan sumpit. Ia mulai memisahkan tumpukan serangga tersebut menjadi dua bagian. "Petani bisa membedakannya. Ini memang mirip belalang, tapi rasanya tidak enak. Ini adalah belalang juta. Perbandingannya 8 belalang juta berbanding 1 belalang biasa. Jika jumlah belalang juta meledak, biasanya akan terjadi wabah serangga besar pada musim berikutnya." Mau-mau tersentak. Hal ini sesuai dengan kekhawatiran yang pernah disampaikan Chow. Mau-mau pun bertanya, mengapa pria itu mencuri ensiklopedia, padahal ada barang lain yang lebih berharga di benteng. Pria itu lalu mengaku, ia sebenarnya tidak ingin menjualnya. Ia berharap bisa membelinya kembali jika sudah punya uang, karena ensiklopedia itu berisi riset pendahulunya tentang cara mencegah wabah serangga dan kelaparan. Pria itu jugalah yang dulu membawakan makanan untuk orang yang dikurung di benteng, ayah Chow. Tiba-tiba, pintu toko terbuka keras. Chow masuk sambil memegang tusuk pangsit. Pria itu terperangah melihat Chow. "Apa? Tuan muda!" Sadar akan bahaya jika identitas Chow terbongkar, Mau-mau segera mengambil segenggam obat bubuk pahit dan melemparkannya ke mulut pria itu hingga ia tersedak dan tidak bisa bicara. Chow yang tidak mengenali pria itu hanya menonton dengan heran. Mau-mau mengusir Chow keluar agar rahasia tetap terjaga. Ukio dengan bijaksana langsung mengalihkan perhatian Chow dengan menawarkan gendongan di pundak dan membawanya pergi. Mau-mau menghela nafas lega, namun pikirannya kini penuh dengan peringatan bencana kelaparan. Ia mulai menghitung hari, menunggu kapan Jinsi akan datang berkunjung agar ia bisa menyampaikan informasi krusial ini. Ceritanya sampai sini dulu. Kalau kamu suka cerita ini, dukung dengan subscribe supaya aku bisa terus bagiin kisah berikutnya. Sampai ketemu lagi.